Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait kemampuan menjadi imam. Imam sendiri berarti adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi pimpinan. Misalnya dalam sholat berjamaah, maka ada seorang imam yang dipilih untuk memimpin sholat mereka. Lalu bagaimana ketentuan menjadi imam? Ialah imam harus paham akan hal-hal yang membatalkan sholat, rukun dan syarat sah sholat, dan juga paham akan tata cara sholat berjamaah, fasih dalam membaca Al-Quran. Dan seorang imam dalam sholat berjamaah ialah haruslah laki-laki, kecuali jika semua jamaahnya perempuan, maka baru diperbolehkan seorang perempuan menjadi imam sholat tersebut. Namun jika ada imam sholat perempuan dan terdapat jamaah laki-laki, maka haram baginya untuk menjadi imam. Lalu bagaimana niat dalam menjadi imam? Contohnya misal dari sholat maghrib ialah usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Ada tambahan kata imam dalam lapas niat tersebut yang menandakan bahwa dia adalah seorang imam. Berikutnya adalah kemampuan menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk berarti adalah seorang makmum yang ketinggalan dalam sholat berjamaah. Misalkan ia mendapati makmum telah melakukan sebagian dari rukun sholat ataupun imam telah memasuki rakaat berikutnya. Di sini ketika makmum tersebut mendapati imam sebelum rukuk ataupun ketika sedang rukuk, maka langsung saja makmum tersebut mengangkat takbiratul ihram dan melakukan rukuk secara sempurna bersamaan dengan imam. Dalam hal ini, makmum tersebut tidaklah kehilangan satu rakaat karena telah terhitung rakaat ketika ia tengah rukuk bersamaan dengan imam. Lalu bagaimana ketika makmum telah kelewatan dalam rukuk dan ia mendapati imam sedang sujud ataupun imam telah memasuki rakaat berikutnya, maka langsung saja makmum tersebut mengangkat takbiratul ihram dan mengikuti imam sebagaimana makmum biasanya. Dan ketika imam telah melakukan salam, maka makmum tersebut langsung saja berdiri dan mengganti rakaat yang telah ia lewatkan. Berikutnya adalah keterampilan sholat jamak. Sholat jamak berarti menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu. Jadi pengerjaan sholat jamak itu terbagi menjadi dua, ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim berarti itu menggabungkan sholat fardu dan dikerjakan di awal waktu sholat yang pertama, semisal menggabungkan zuhur dan asar maka dikerjakannya di waktu zuhur, ataupun menggabungkan sholat maghrib dan isya maka dikerjakannya di waktu maghrib. Contoh lapas niatnya seperti usolli fardhol juhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'a takdim lillahi ta'ala. Begitu pula dengan yang sholat asarnya usolli fardhol asri arba'a rakaatin majmu'an bil zuhri jam'a takdim lillahi ta'ala. Adapun untuk yang jamak takhir itu berarti mengerjakannya di akhir, yang mana menggabungkan zuhur dan asar, tetapi dikerjakannya di waktu asar. Maka sholat asar terlebih dahulu dilakukan baru yang zuhur, ataupun sebaliknya seperti maghrib dan isya, yang pertama dikerjakan di waktu isya, dan maka sholat isya terlebih dahulu dilakukan baru itu sholat maghrib. Contoh lapas niatnya seperti menggabungkan maghrib dan isya, yaitu usolli fardhol isya'i arba'a rakaatin majmu'an bil maghrib jam'a takhir lillahi ta'ala. Adapun yang maghribnya usolli fardhol maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya jam'a takhir lillahi ta'ala. Berikutnya adalah keterampilan sholat kasar. Jadi sholat kasar berarti adalah meringkas rakaat sholat. Semisal yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh sholat yang boleh dikasar yaitu ada zuhur, asar, dan juga isya. Nah, yang maghrib ataupun subuh itu tidak boleh dikasar. Jadi contoh lapas niatnya seperti usolli fardhol juhri rakaata ini qasran lillahi ta'ala.
Berikutnya adalah keterampilan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar berarti itu adalah sama seperti sebelumnya, yaitu sholat jamak mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan. Tetapi jumlah rakaatnya diringkas atau dikasar. Artinya zuhur, asar, dan isyanya dilakukan dalam 2 rakaat, sedangkan yang maghribnya itu tetap 3 rakaat karena tidak boleh dikasar tetapi boleh dijamak. Contoh seperti qashar jamak takdim, maka menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur dengan rokaat 2 rakaat 2 rakaat. Begitu pula yang maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib tetapi dengan jumlah rakaat maghrib 3 rakaat dan isyanya 2 rakaat. Contoh lapas niatnya seperti usolli fardul juhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdim qasran lillahi ta'ala. Dan juga yang asarnya usolli fardul asri rakaataini majmu'an bizuhri jam'a takdim qasran lillahi ta'ala. Dan untuk sholat qasar jamak takhir itu berarti mengerjakannya di waktu yang akhir, yaitu seperti menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar dengan rokaat 2 rakaat dan 2 rakaat. Adapun untuk maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya dengan jumlah rakaat isya 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat. Contoh lapas niatnya yaitu usolli fardal isya'i rakaataini majmu'an bil maghrib jam'a takhir qasran lillahi ta'ala. Adapun yang maghribnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya jam'a takhir lillahi ta'ala tanpa ada kata qasran. Berikutnya adalah keterampilan sujud tilawah atau biasa dikenal dengan sujud sajadah, adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, lalu setelah itu kemudian disunahkan untuk kita sujud. Di sini misalkan kita dalam keadaan sholat, ketika kita setelah membaca ayat sajadah langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu setelah itu langsung bangkit dari sujud dan kembali meneruskan ayat yang belum selesai kita baca. Adapun ketika kita membaca ayat sajadah namun dalam keadaan tidak sholat, langsung saja kita berniat dan takbiratul ihram, kemudian sujud tilawah dengan membaca bacaan tadi, kemudian duduk dan memberi salam. Berikutnya adalah keterampilan sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud karena lupa. Semisal kita lupa akan rakaat sholat yang kita kerjakan, ataupun kita merasa adanya kekurangan ataupun kelebihan dalam melakukan rakaat, ataupun kita merasa ketinggalan dalam rukun sholat, maka kita melakukan sujud sahwi dengan cara sebelum salam kita melakukan sujud sebanyak 2 kali sebagaimana sujud pada sholat umumnya dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah keterampilan sujud syukur. Sujud syukur sendiri adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan ataupun terhindar dari musibah. Pengerjaan sujud syukur itu bisa dilakukan tanpa berwudu, tanpa menghadap kiblat, ataupun bisa dilakukan di sembarang tempat asal suci. Pengerjaan sujud syukur diawali dengan niat sujud syukur, lalu kemudian sujud dengan membaca tasbih ataupun segala bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga membaca alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihat.